Paranorman. Sedikit berbeda bahasan genre dari animasi family friendly yang sebelum-sebelumnya. Kali ini Refilm tertarik dengan salah satu film animasi bergenre horor. Film animasi ini dibuat oleh studio Laika dan ditayangkan di tahun 2012 lalu. Mengambil tema dari seorang anak yang memiliki kemampuan berinteraksi dengan mereka-mereka yang sudah mati. Karena kemampuannya, dirinya diberi tugas oleh seseorang misterius untuk menghentikan sebuah kutukan dari seorang penyihir yang akan membangkitkan mereka yang sudah mati. Penasaran dengan upayanya dalam menghentikan kutukan tersebut? Inilah alur cerita film animasi Paranorman dari Neville. Setelah opening yang satu ini. What's happening now? Di awal cerita, seorang anak bernama Norman terlihat sedang menonton sebuah film bergenre horor bersama dengan roh dari neneknya yang telah meninggal. Norman adalah anak yang memiliki kelebihan. Dirinya mampu berbicara dan melihat roh orang-orang yang telah meninggal. Namun kelebihan yang Norman miliki tak semua orang dapati, yang membuat Norman terlihat aneh di mata orang lain, bahkan untuk keluarganya sendiri. Mereka tak percaya dengan apa yang Norman katakan terhadap neneknya yang telah meninggal. Says, can you turn up the heating? Your grandmother is dead. Hingga di keesokan hari, seperti biasa, Norman siap-siap untuk pergi ke sekolah. Saat di tengah jalan, di sana terlihat hanya beberapa orang yang melihat Norman sedang bertingkah aneh. Namun bagi Norman, pagi itu seperti biasa, para hantu menyapa dirinya. Does anyone smell burning? Tibanya di sekolah, tak hanya dicap sebagai orang yang aneh, Norman pun mendapat perlakuan buruk dari teman sekolahnya, terkhusus oleh Alvin, anak gang sebelah. Dirinya selalu membuli Norman karena Norman yang dia rasa berbohong jika Norman mampu melihat hantu. Talk to that. Kegiatan sekolah pun dilaksanakan, di mana saat itu Norman dan yang lainnya sedang berlatih teater tentang sejarah penyihir yang kelam. Semua terlihat baik-baik saja sebelum hal aneh pun terjadi. Jam sekolah telah usai, waktunya pulang. Di pertengahan jalan, Norman terlihat sedang mengobrol dengan Neil yang juga salah satu murid bulian Alvin. Di pertengahan jalan, mereka bertemu dengan seorang yang aneh. Tak lain tak bukan, ia adalah paman Norman. Mr. Prendergast kemudian berbicara soal hal-hal aneh, mulai dari dirinya yang mampu melihat hantu seperti Norman, hingga cerita dari kutukan penyihir yang Norman dan teman-temannya lakukan di sekolah tadi. Terkesan aneh dan tiba-tiba membuat Norman masih belum paham apa yang pamannya katakan. Melihat hal tersebut membuat Neil berinisiatif mengusir Mr. Prendergast dari Norman. Neil yang tahu jika Norman mampu melihat hantu pun membawa dan meminta tolong Norman ke rumahnya untuk bertemu dengan anjingnya yang telah mati. Is he there? How's he look? He's happy to see you. Who's a good boy, huh? That's not his chin. Di lain sisi, Mr. Prendergast yang sampai di rumahnya terlihat sedikit marah dengan perlakuan Neil sebelumnya, serta berambisi akan suatu hal. Sembari memegangi buku, tiba-tiba dirinya mengalami mati suri. Dan kemudian mati sungguhan. Scene berpindah, teater akhirnya diselenggarakan. Mereka yang berperan di sana dilihat oleh banyak orang. Semua terlihat normal-normal saja, namun setelah seekor burung hantu menemui Norman, hal aneh pun terjadi. Oh no, not again. We know you're out there. Are you okay? Norman bertingkah aneh
saat dirinya dilihat oleh banyak orang dan membuat dirinya juga harus dihukum oleh orang tuanya karena kelakuannya. The tree told me. Karena kejadian di teater, Norman yang dicap aneh kemudian digosipi pintu sekolah yang membuat dirinya sedikit depresi dan pergi ke toilet untuk merenung. Di tengah renungannya, tiba-tiba hal aneh pun terjadi. Ciluk. You died? But I got unfinished business here. Mr. Prendergast yang telah menjadi hantu menemui Norman untuk melakukan suatu hal. Dirinya meminta Norman untuk meneruskan tugasnya. Tugas untuk membacakan buku di pemakaman seorang penyihir demi menghentikan kutukan penyihir selama bertahun-tahun sebelum matahari tenggelam pada hari itu. Dengan sedikit paksaan, Norman pun akhirnya menerima tugas penting dari pamannya. Dengan begitu, pamannya pun bebas dan pergi menyisakan energi spiritual di sana. Alvin yang secara tak sengaja melihatnya pun mencoba mengejar Norman dan mengatakan hal aneh kepada Norman. Di rumah, Norman sedikit terganggu dengan perkataan pamannya, seolah tugas yang diberikan pamannya adalah hal yang sangat penting. Walau telah mati, sang nenek tetap peduli dengan cucunya yang membuat Norman memberanikan diri menuju rumah pamannya. Dengan mengendarai sepeda, dirinya tak sengaja membuat Alvin terjatuh saat mengikuti audisi pencarian bakat. Sampai di rumah pamannya, disinilah kengerian dari animasi bergenre horor ini pun dimulai. Mr. Prendergast? Norman akhirnya bertemu dengan jasad pamannya yang terlihat sedang membawa buku yang mungkin saja itu adalah buku yang dimaksud roh pamannya tadi. Sampai di pemakaman, ritual membaca buku dilakukan oleh Norman. Namun buku yang dibawa Norman terdengar seperti buku dongeng. What? Fairy tale? Di tengah kebingungan, Norman tiba-tiba dihampiri Alvin yang ternyata mengikuti dirinya sampai di pemakaman. Karena ulah Alvin, mereka pun dikejar oleh para mayat hidup di sana. Once upon a time in a... Make it stop right now, please. Norman, what are you doing? I think I peed my pants. Di lain sisi, Courtney, mbaknya Norman, mulai mencari Norman dimulai dari rumah Neil. Namun Neil hanya sekilas tahu jika Norman akan menghentikan sesuatu karena ajakan orang misterius. Courtney pun mulai bingung, tapi nggak bingung-bingung amat sih, yang membuat dirinya meminta bantuan sambil merayu Mitch. I guess I should go get some clothes on. Kembali dengan Norman dan Alvin, mereka berhasil lolos dari para zombie dan kemudian memasuki rumah milik pamannya. Dirasa sudah aman, keberadaan mereka malah diketahui oleh para zombie karena ulah dari Alvin. Di tengah jalan menjemput Norman, mereka melihat keadaan di sekitar yang terlihat tak normal dan dengan tak sengaja
mempertemukan mereka dengan Norman yang sedang dikejar oleh salah satu zombie yang tak sengaja lagi kena tabrak lari. Karena mereka belum mengetahui keadaan yang terjadi, Mitch kemudian mengecek keadaan orang tersebut. Zombie. Hello, sir? He's still breathing. Run! Did you see that? Kepanikan mulai menjadi. Dengan kecepatan penuh, mereka pergi dari sana. Yang ternyata salah satu zombie berhasil mengikuti mereka di atas mobil. Tak hanya zombie, masalah lain pun datang. Polisi yang bertugas di sana mengejar mereka karena kecepatan berkendara mereka yang dianggap melampaui batas. Kepanikan lagi-lagi semakin menjadi saat zombie diketahui memasuki mobil mereka. Mobil pun ikut panik yang membuat mereka semua terperosok. Invasi zombie akhirnya dimulai. Bukannya menjadi sumber ketakutan, justru invasi zombie kali ini berbanding terbalik. Malah manusia barbar di sana ternyata membuat para zombie ketakutan dan kabur begitu saja menuju suatu tempat. Di lain sisi, Norman dan kawan-kawan memasuki balai kota untuk menemukan buku yang berkaitan dengan kutukan penyihir di saat para manusia mulai mendeklarasikan perang. I saw them! I saw them! The dogs of war! Nggak bisa bahasa Inggris. Let's rip them apart! Di balai, mereka mulai putus asa mencari buku yang Norman maksud tak kunjung-kunjung ditemukan. Sedangkan para manusia barbar mulai mendatangi balai tersebut yang membuat mereka yang ada di balai lebih panik daripada bertemu para zombie. Hide! Oh, no, it's not. It's just grown-ups. Hide! Di saat semua mulai meninggalkan Norman sendirian, para zombie tiba-tiba mendatangi Norman yang membuat Norman berusaha menghindar dengan keluar menuju atap balai. Semua orang menyaksikan aksi Norman saat ia sedang berhadapan dengan fenomena spiritual yang membuat Norman terhempas. Terhempasnya Norman membuat dirinya masuk ke dalam ingatan masa lalu dari seorang anak kecil yang sedang dihakimi oleh penghakim di sana yang ternyata anak kecil tersebut adalah penyihir yang selama ini dimaksud. Bukan penyihir sih, tapi lebih tepat ke dirinya yang mempunyai kekuatan spiritual. Be taken to the place so that you can by the neck until you be dead. I'll make all of them sorry! It's the Stacey Akhirnya semua terlihat jelas mengapa Norman harus melakukan tugas dari pamannya tersebut. Dan para zombie tak benar-benar sepenuhnya jahat. Mereka hanya meminta tolong kepada Norman untuk menghentikan kutukan tersebut. Di lain sisi, para manusia barbar pun mulai membakar balai dan membuat Courtney dan yang lainnya panik. Berbeda dengan Norman, dirinya mencoba memberanikan diri keluar bersama para zombie untuk meyakinkan bahwa para zombie tidaklah jahat. Namun apa daya, Norman yang sedari awal dianggap orang yang aneh pun tak dipercaya oleh warga di sana hingga peran seorang kakak pun dimulai. You all need to stop trying to kill my brother, but I think he does actually know what he's talking about. From the witch's curse. Yeah. Yeah. Yeah, shame on every single one of you. So, they're not going to hurt us? No, just people. Stupid people who should have known better. So they were scared, and they were cursed for it. Don't you get it? But now it has to stop. Karena ceramah Courtney, para warga mulai bersimpati dengan para zombie, terutama terhadap Norman. Namun masalah yang sebenarnya baru saja akan Norman hadapi. Dirinya kemudian pergi bersama salah satu zombie menuju pemakaman penyihir yang dimaksud. Sesampainya di sana, hal aneh pun mulai terjadi. Norman mulai memasuki pemakaman dengan berbagai gangguan yang menggiringnya menuju pemakaman penyihir tersebut. Seperti layaknya roh jahat, Norman awalnya tak diterima oleh penyihir tersebut mendekati pemakamannya, yang membuat Norman harus menenangkan penyihir tersebut dengan berbagai gangguan yang dialaminya.
No. No, I'm not leaving. Once upon a time, there was a little girl who was different. Who was different from the other people in our village. She could see and do things. I don't like this story. She turned away from everyone. Stop it! The less there was of the little girl. Why? Because whenever you wake up, you play this mean game. They hurt me. You're a bully. No, I'm not. Stop! This is wrong and you know it. You have to remember. Get away from me! Norman berhasil memasuki alam sadar dari penyihir tersebut yang ternyata bernama Eggy. Dirinya mengatakan bahwa dirinya bahagia saat bersama ibunya, namun keadaan berubah menjadi buruk saat dirinya dibawa oleh orang-orang jahat yang membuat Eggy tak pernah bertemu dengan ibunya lagi. Hal itu yang membuat Eggy memberikan kutukan terhadap para hakim selama beratus tahun. Kemalangan seorang Eggy membuat Norman bersimpati dan berusaha memberikan solusi terbaik untuk masalah yang Eggy hadapi. I thought the same thing for a while, but there's always someone out there for you. I just want my mommy. That story you were telling, how does it end? I think that's up to you. Is this where they buried me? Then you can be with your mom again. Usaha Norman pun membuahkan hasil. Terlihat jiwa para zombie mulai menghilang, pertanda jika mereka telah terbebas dari kutukan tersebut. Semua orang terlihat tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dan karena kejadian itu, semua orang juga mulai memahami apa yang sedang terjadi dengan Norman selama ini. Hey Neil, It made the zombies go away and say pretty much everything. I just wanted to say thanks. Yeah, of course. Don't get weird or anything. You think now everything's gonna turn back to normal? Normal as it could be. Setelah kejadian tersebut, ayah Norman yang sebelumnya tak percaya jika ibunya sering mengobrol dengan Norman pun mulai mencoba memahami. Your grandma here, is she? Is she sitting next to me? Hi, Mom. What's happening now? Film animasi bergenre horor, yap, paranormal, adalah salah satu yang terbaik menurut saya. Sedikit menyuguhkan, sebuah komedi membuat para penonton tak terlalu tegang. Ya, mungkin untuk usia anak-anak hal ini terlihat mengerikan, tapi bagi saya, kengerian yang didapat terletak pada suasana saat Norman masuk ke dalam rumah Mr. Prendergast dan mencekamnya hutan saat Norman mencoba memutuskan kutukan Eggy. Stop motionnya keren dan animasinya mencirikan dari studio pembuatnya. Thank you for watching, stay tuned di Review.